Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama al-fudala, para alim yang saya muliakan, Bapak Ketua Yayasan Fi Dhilalil Quran Al-Ustadz Suarman, yang saya hormati Bapak Lurahan Wiroto Agung, Mandiri Agung, Pak Lurah, yang saya hormati penasihat Yayasan, Bapak Ketua RT, Ibu Kepala Sekolah Islam Terpadu Mutiara Hati, segenap Dewan Asatid, baik Ustadz maupun Ustadzat yang saya muliakan, anak-anak, santri-santri, siswa-siswi, calon-calon menteri, calon-calon bupati ada di sini insyaallah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang putra putri, yaitu wali-wali murid, wali-wali santri Mutiara Hati yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan prima dan hikmat. Mudah-mudahan acara ini nanti akan berlangsung dengan membuahkan beberapa hikmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, revolusioner dunia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju tatanan hidup ala Islamiyah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya muliakan, ini fokus barangkali yang kita sampaikan adalah pendidikan anak-anak, karena sesungguhnya manusia hidup itu punya tanggung jawab. Bedanya kita dengan kebo itu ibu-ibu, kalau kerbau mahal karena dagingnya yang banyak, betul tidak? Asal gemuk kerbau itu mahal. Tapi manusia mahal bukan karena gemuknya. Makanya Pak Lurah sama Pak Mualiman beda ini. Tapi bukan itu yang membuat manusia berharga. Yang membuat manusia berharga adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita punya tanggung jawab, tidak seperti binatang. Maka kita hidup ini ada susah payah, ada cucuran keringat. Untuk apa? Ini ditagih sama sekolah Mutiara Hati, harus bayar SPP, ya? Nah, keringat-keringat yang keluar bercucur dari bapak-bapak itu mudah-mudahan nanti akan menjadi pemadam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena tanggung jawab itulah pernah seorang sahabat yang sudah dijamin surga
ketika di dunianya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika berada di kebun, beliau melihat seekor burung, kemudian berkata, bahagianya kamu burung, enaknya kamu hidup, lahir, makan, kawin, menikmati makanan, kemudian mati, selesai urusan. Kita hidup, menikah, penuh tanggung jawab, dan nanti sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abu Bakar yang sudah dijamin di surga waktu di dunia saja. Kita belum ada jaminan apa-apa, Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karenanya, mari anak-anak kita ini, anak adalah aset, anak adalah investasi paling berharga bagi kita. Jangan sampai anak kita kalah dengan setoran motor, Ibu Bapak. Ya, maaf ya Bu Ustazah, belum bisa bayar. Kenapa? Ini mau bayar motor dulu. Wah, ini ada yang begitu? Nggak ada ya. Insya Allah Allah mampukan, Allah mudahkan semua, karena niatnya adalah untuk tolabul ilmi. Ini jihad yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sama-sama mengharap rahmat Allah. Tadi saya ulas lagi bahwa yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ibu Bapak, iman ini keyakinan di dalam hati. Kalau kita putar pita rekaman sejarah, dulu anak-anak begitu takut jika melihat orang tuanya marah. Itu dulu. Tapi sekarang kadang-kadang sebaliknya, orang tua yang takut dan khawatir kalau anaknya marah. Kalau anaknya marah, orang tua, waduh gimana, ketakutan orang tua. Dulu anak patuh dinasihati, tapi sekarang kadang-kadang anak dinasihati orang tua malah melotot alias mendelik, betul? Dinasihati mengapa? Nah, ini fakta bahwa sekarang dekadensi moral luar biasa. Ini akibat apa? Akibat daripada keroposnya nilai-nilai keimanan. Oleh karenanya tepat sekali Bapak dan Ibu sekalian memasukkan putra-putrinya di pendidikan yang berbasis agama, sehingga nggak ngaji sore, anak-anak sudah pulang sekolah bisa ngaji, ya kan? Nggak ngajari banyak-banyak, tapi pulang-pulang sudah kalau lewat depan orang tua punya adab, bicara dengan orang tua punya tata krama. Ini penting sekali. Maka nilai-nilai keimanan ini pokok dan fondasi. Kenapa bangsa kita krisis ekonomi? Ada yang banyak orang-orang miskin masih banyak. Kenapa? Karena krisis moral. Kenapa krisis moral? Karena krisis iman. Kalau iman sudah nggak ada, kendali lepas, kontrol nggak ada lagi. Oleh karenanya, insya Allah, bagaimana semangat mendidik putra putri panjenengan. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, punya ilmu. Jadi walaupun punya iman kok nggak ada ilmu, wah ini sesat. Iman tanpa ilmu itu ibu-ibu laksana orang yang buta. Orang buta itu nggak lihat apa-apa. Ada pengumuman dari Pak Lurah kepada seluruh wali santri Mutiara Hati, besok pagi supaya datang, sekarang juga supaya datang ke kantor Lurah Mandiri Agung. Satu orang akan diberikan uang 50 juta rupiah. Semangat sekali Pak Lurah pengumumannya, tapi bohong.
Ya kan? Wah, ini orang semangat 50 juta. Wow. Maka ada yang lari, ada yang langsung starter motor. Langsung sampai. Tapi ada orang buta. Orang buta ini mau lari. Dia lari. Kantor lurahnya di jalan 11 ya, Pak Lurah. Wah, ini dari jalan apa? Lari karena pengen 50 juta. Akhirnya sampai di simpang belok kiri. Wah. Terus lari kenceng, larinya kenceng, semangatnya ada, tapi jalannya nggak tahu. Akhirnya sampailah ke simpang Lopon. Sampai simpang Lopon belok kiri lagi sampai ke dusun tua. Dusun tua terus saja lari 50 juta, ini penting, sampai ke Kota Baru. Belok kanan sampai Padang. Padang sana lagi jebur laut. Ya? Ini kenapa? Buta, nggak lihat, tahu jalan, semangat ada tapi buta. Inilah orang yang punya iman tapi nggak ada ilmu. Imannya semangat ada, pengen sholat subuh, Allahu Akbar, saking semangatnya. Kok sholat kok cuma 2 rakaat, kurang lah, kan itu semangat. Akhirnya subuhnya 4 rakaat. Sahabat tidak ada nggak salah. Nah ini orang iman tapi nggak ada ilmu. Begitu juga orang berilmu, teknologi, ilmunya banyak tapi nggak ada iman. Itu seperti orang lumpuh. Ada pengumuman tadi, dia itu lumpuh. Saya tahu persis kantor lurah itu di sana, tapi namanya lumpuh, maka dia nggak bisa jalan. Akhirnya pasrah aja. Dapat yang 50 juta apa enggak? Tidak dapat, sama-sama tidak dapat. Yang buta nggak dapat sampai ke Padang, yang lumpuh juga nggak dapat di rumah saja. Itulah orang-orang yang tidak ada salah satu dari iman dan ilmu. Maka ilmu ini sangat penting. Bahkan di Mutiara hari ini diajarkan Al-Quran. Ibu-ibu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as samaratil kiramil baror. Orang yang mahir Al-Quran, pinter baca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, itu senantiasa disertai oleh malaikat-malaikat yang baik-baik, kemana-mana disertai malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dia membacanya karena susah payah. Kadang diajari alamin, 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 alamin. Wah, susah payah sampai makhraj itu, belajar makhraj itu susah payah ibu anak-anak kita. Do, itu. Padahal salah makhraj itu sudah salah arti, betul tidak? Iya, salah ini, letak makhraj ini salah arti ibu-ibu. Di bahasa Indonesia, Jawa saja beda makhraj, beda arti. Kalau bahasa Jawa itu wedi, takut itu apa? Wedi, wedi. Kalau wedi itu takut. Tapi kalau makhrajnya beda sedikit, D, wedi, itu bukan takut, tapi pasir. Ya? Wedi sama wedi beda makhraj sedikit, beda arti. Batuk sama batuk sudah beda itu bumi. Kalau batuk itu kalau batuk ini ya cuman T sama T, maka makhraj harus benar. Jadi itu batutan dan tajnaminal muslimati tamtamita, itu belajar makhraj kan begitu. Batang dengan batang beda Pak Arman. Batang itu bangkai, kalau batang itu pohon, ya kan? Mantuk sama mantuk juga beda. Mantuk itu pulang, kalau mantuk itu nanti. Beda makhluk, beda arti. Soleh
sama Saleh, beda. Pak Soleh itu orang yang baik, tapi kalau pakai sin Saleh itu orang yang mencret. Kan bahaya itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tahu buah jambu, buah jeruk yang masih kecil-kecil apa namanya? Namanya apa, Bu? Buah apa? Kayak buah ya, pentil kan? Itu buah yang kecil. Kalau makhluknya berubah sedikit, wah ini beda makna. Oleh karenanya punya iman harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, berubah sedikit saja salah makna. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tapi kalau Rabbil alamina, itu Tuhannya orang-orang sakit, ya kan? Ini jadinya. Iyyaka na'budu, artinya kalau pakai tasdid, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Tapi kalau tanpa tasdid, iyyaka, itu arti iyyaka, kepada sinar matahari kami menyembah. Kan kafir, bahaya kan kalau disengaja seperti itu. Maka betul tidak salah Bapak dan Ibu memasukkan putra putrinya di SDIT Mutiara Hati. Sama-sama SD, tapi ada pendidikan agama, ada pendidikan akhlak yang itu akan menuntut Bapak Ibu nanti menjadi orang yang memiliki aset dan investasi yang sangat berharga. Oleh karenanya semangat, jangan mengeluh, nggak usah mengeluh. Insya Allah kadang-kadang kita ini susah payah mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ya kan? Nggak usah mengeluh. Insya Allah kita orang yang Allah itu kan ana inda dzanni abdi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, gitu. Itu kata Allah. Jadi kalau menyangkanya gimana kabar? Baik Pak. Ada sehat? Sehat alhamdulillah. Urusan yang lain, alhamdulillah, mohon doa. Itu Allah akan perbaiki jadi baik-baik semua. Tapi kalau ditanya gimana kabarnya? Pusing Pak, pusing, pening, apa? Oh, kantong kering. Nah, sering kering nanti akhirnya. Ada iuran dari Pak RT, iuran lagi. Nah, nanti akan jadi pusing. Tapi siap iuran, mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah akan dimudahkan. Ada dari sekolahan pembayaran ini itu demi pendidikan anaknya, jangan sampai kalah dengan yang lain. Insya Allah Bu ya. Ini ilmu sangat penting. Ada satu cerita. Ini coba kisah ini barangkali sudah mendengar atau belum, nanti saya ceritakan. Ada seorang anak Papua sana, itu yang punya anjing. Biasanya anjingnya itu seger, kalau bunyi yang keras, tapi hari itu ternyata anjingnya sakit adik-adik. Jadi anjingnya sakit, maka ini anak Papua ini datang ke Mbah Dukunnya orang Jawa, asli Jawa, di Papua juga. Mbah, ada apa? Ini Mbah minta tolong apa? Anjing saya sakit Mbah. Oh ya. Mana? Mbah, ke rumah ya, anjingnya nggak bisa dibawa sini. Oh ya, ayo ke sana. Akhirnya dibonceng naik motor ke rumahnya. Ternyata betul anjingnya sakit, sudah lemas itu. Maka Mbah Dukun ini oh ini anjingnya. Iya Mbah. Dipegang kepalanya, dikasih mantranya su asu, kowe arah waras laso, nek arah mudaro. Direkam ini sama anak apa ini mantranya. Sudah sembuh nanti. Oh ya Mbah, makasih Mbah. Maka Mbahnya pulang. Sampai kemudian selang 2 hari
ini istri Mbak Dukun lewat rumahnya anak tadi. Mau kemana Mbak? Ini mau belanja. Oh, gimana kabar Mbak, sehat? Oh, Mbaknya lagi sakit sekarang, anjingnya sudah sehat. Sudah Mbak. Oh, Mbaknya lagi sakit. Iya. Oh, tenang, saya sudah hafal mantranya. Akhirnya datang ke Mbak tadi. Mbak, gimana kabarnya? Wah, ini Mbak malah sakit. Gimana anjingnya sudah sehat? Udah Mbak, makasih Mbak. Oh iya ya, ya sama-sama. Ini Mbak, saya sudah hafal doanya Mbak. Maka dipegang kepalanya Mbak Dukun tadi, dibaca mantra su asu, benar maras maraso, merah begar mudaro. Tahu artinya nggak? Akhirnya ditonjok, kamu itu. Ini Bapak Ibu, apa cerita hikmah cerita saya ini? Walaupun orang niatnya baik, tapi kalau nggak punya ilmu bisa menjadikan orang lain salah Pak. Ini mau ngobati, tapi nggak tahu bahasa Jawa. Akhirnya mantra Jawa dipakai, malah menyinggung kok kurang ajar jadinya ini. Nah, inilah. Oleh karenanya dimanapun kita harus berbekal ilmu. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu, siapa ingin akhirat juga harus dengan ilmu, siapa ingin keduanya maka juga harus dengan ilmu. Insya Allah hasilnya luar biasa nanti. Siapa yang mahir Al-Quran, mangkor Al-Quran, wa amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ya, maka nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Wah, itu jadi orang tua nanti tinggal nunggu. Itu anak-anaknya yang hafid-hafid Al-Quran sudah nunggu di pintu surga. Ini bapak ibunya, bapak ibu saya mana malaikat? Itu di belakang. Mau ke sini? Iya. Benar malaikat? Gak ke neraka kan? Tadinya mau ke neraka, tapi sekarang kayaknya sudah menuju sini. Itu ada cahaya dua, itu apa itu malaikat? Nah, coba tunggu aja. Maka ternyata makin dekat. Cahayanya makin terang malaikat. Iya, terang sekali malaikat. Maka ternyata datang bapaknya. Assalamualaikum. Bapak? Iya nak, aku nak. Bapak lama? Iya nak, ini sudah alhamdulillah nak. Tadi bapak itu sudah diseret-seret mau ke neraka, tapi kemudian bapak kemudian diselamatkan karena ada persaksian bahwa anak bapak yaitu kamu nak dulu sekolah di Mutiara Hati, hafal 6 juz, 5 juz, 1 juz, sehingga bapak tadi diarahkan ke sini. Mana tuh di belakang. Mamanya datang, cahayanya terang juga. Masya Allah, mama, nah, akhirnya pulang berpelukan. Masya Allah. Ini yang akan diterima oleh orang-orang yang punya investasi berupa anak yang soleh. Nanti di akhirat datang malaikat, walaupun ibu sudah meninggal dunia, anaknya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sholat. Orang kalau baca Al-Quran sambil sholat, maka 1 huruf 100 kebaikan. 1 kebaikan saja itu kalau dipakai untuk bangun provinsi Jambi, sisa banyak. Sudah keramik semua, jalannya sudah marmer semua, rumahnya
tingkat 1 juta semua. Wah, ini itu satu kebaikan, padahal 100 kebaikan 1 huruf. Fatihah itu hurufnya kurang lebih 114 huruf, jadinya sudah 110.000 sekian kebaikan. Itu ibu nanti sudah meninggal, bapaknya sudah wafat, ternyata ada kiriman dari malaikat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada kiriman Bu. Kiriman apa? Jadi Bu, ini Bu, kontak apa ini? Pesawat. Wah, ternyata pesawat. Ini Bu, kunci apa? Istana luar biasa, tingkatnya jutaan, tamannya indah-indah, makanannya penuh, semua fasilitasnya luar biasa. Ini dari mana malaikat? Itu dari anak ibu yang sekarang sedang baca Al-Quran. Dulu kan pintar baca Quran waktu sekolah, nah sekarang dia udah nggak sekolah tapi sedang baca Al-Quran. Ibunya dapat kiriman terus setiap hari. Alhamdulillah. Bahkan ada orang-orang di kubur itu kalau setiap malam Jumat antri nunggu kiriman dari dunia, nunggu kiriman. Ada yang yasinan, tahlil dikirim kan? Antri. Ini ada satu orang ini duduk saja, nggak antri. Mas, kok nggak ikut antri sana? Ya, saya udah kebanyakan. Kenapa? Anak saya hafid Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari saya dapat kiriman, jadi nggak usah antri. Senang apa tidak Bu? Ini benar ini yang saya sampaikan ya. Nanti ustaz itu nanti sana juga sama. Protes ustaznya. Malaikat, kalau saya dapat segini banyaknya, maka mereka anak-anak murid saya dulu ke tempat saya itu nggak datang sendiri malaikat, terus diantar sama bapak mamanya. Jadi orang tuanya juga harus datang sama malaikat. Oh pasti itu Pak, pasti tak. Pak Arnan mau gitu, Pak Aguni mau gitu, ustadanya gitu. Akhirnya orang tua juga dapat yang sama. Jangan khawatir, insya Allah mensekolahkan sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, mendidik agama. Sebenarnya ini tanggung jawab orang tua ya. Kalau anak nggak bisa apa-apa, yang dimintai pertanggungjawaban orang tua. Tapi karena orang tua merasa repot dan tidak mampu, diserahkan kepada ustaz-ustazah. Ini langkah yang tepat. Mudah-mudahan nanti anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan saya ucapkan selamat kepada yang diwisuda, wisudawan, wisudawati yang sebanyak 600 69 siswa-siswi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi, nasihat, dan juga petunjuk bagi kita semua dalam melaksanakan amal ibadah kita, wabil khusus dalam